Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi jurnal yang berjudul Tourist Perceive Festival Attraction, Service Quality, Perceive Value and Reality Case Study Penghu Ocean Firework Festival in Taiwan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Numanul Hakim, NIM 021. Nah, pertama, apa saja sih yang akan dibahas dalam PowerPoint ini? Nah, yang pertama terdapat attraction atau daya tarik. Yang kedua terdapat theory of expectation, confirmation. Yang ketiga terdapat service quality, dan yang terakhir terdapat loyalitas. Nah, pertama saya akan mempresentasikan materi attraction atau daya tarik. Nah, daya tarik, attraction atau daya tarik itu sendiri merupakan motivasi awal bagi wisatawan untuk memilih destinasi. Nah, maka dari itu daya tarik merupakan faktor penting untuk menarik wisatawan karena merupakan motivasi awal bagi wisatawan untuk memilih destinasi. Namun kualitas pelayanan suatu destinasi terkait dengan layak atau tidaknya wisatawan tersebut dikunjungi akan mempengaruhi kesediaan mereka untuk berkunjung kembali dan merekomendasikan kepada orang lain di kemudian hari. Nah, faktor dari daya tarik destinasi akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari destinasi pariwisata dan menghasilkan permintaan dan perhatian. Wisatawan akan mengalami ketertarikan dan memilih tujuan yang berbeda sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Nah, di dalam hal ini terdapat daya tarik destinasi yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, tujuan berwujud. Nah, contohnya itu terkait dengan esensi produk. Inti dari daya tarik wisata tersebut seperti lingkungan alam, atraksi sejarah, dan budaya. Yang kedua, untuk menyediakan layanan dan fasilitas. Contohnya itu seperti akomodasi restoran dan fasilitas hiburan, transportasi, keamanan, dan komunikasi. Yang terakhir terdapat faktor terkait, misalnya itu budaya, ramah penduduk, dan berorientasi pada layanan. Nah, attraction atau atraksi adalah suatu produk utama dari sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan what to see and what to do. Nah, yang dimaksud itu apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan, bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Yang seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi, unik, dan berbeda dari daerah atau wilayah lain. Nah, sehingga daya tarik destinasi akan mempengaruhi loyalitas dari wisatawan. Sehingga terdapat 3 hipotesis berikut yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, semakin disukai daya tarik destinasi, semakin tinggi kualitas layanannya. Yang kedua, semakin disukai daya tarik destinasi, maka semakin tinggi nilai yang dirasakan. Yang terakhir, semakin disukai daya tarik destinasi, maka semakin tinggi loyalitas akan destinasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke teori of expectation confirmation. Yaitu apa itu? Yaitu teori yang menjelaskan bahwa konsumen akan membandingkan layanan yang mereka terima dan layanan yang mereka antisipasi. Hasilnya dapat menentukan apakah mereka puas ataupun tidak puas. Nah, kepuasan tersebut akan menjadi acuan untuk melakukan pembelian atau penggunaan produk berikutnya. Nah, dalam pariwisata, ekspektasi wisatawan dibentuk oleh atribut destinasi seperti kesopanan, keramahan, kenyamanan, harga yang adil, manajemen yang efisien, dan stabilitas organisasi yang merupakan komponen penting dari suatu proses pelayanan.
Nah, kepuasan tersebut menjadi acuan untuk pembelian atau penggunaan produk berikutnya. Nah, ekspektasi pada motivasi wisatawan menentukan preferensi tujuan yang memainkan peranan penting. Motivasi dan nilai yang persepsikan terdapat hubungan kausal. Tetapi ada juga bahwa wisatawan yang mengunjungi destinasi mereka karena keterkaitan akan daya tarik kognitif mereka akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas layanan destinasi. Oleh karena itu, pariwisata sebagai produk konsumen harus membayar dengan harga, tetapi itu bukan nilai yang dirasakan oleh pelanggan dalam membayar harga dari satu-satunya faktor. Namun, terdapat faktor non keuangan lainnya seperti pengalaman dan waktu yang berharga juga yang harus dimasukkan sehingga terkait dengan nilai yang dirasakan oleh wisatawan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi service quality. Nah, apa itu service quality? Nah, service quality itu kualitas pelayanan pariwisata merupakan indeks penting untuk mengukur seberapa loyalitas wisatawan terhadap suatu destinasi. Nah, menurut Parasuraman Z. Tamal dan Berry, kualitas pelayanan adalah subjektivitas oleh pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Nah, para wisatawan dapat merasakan sebuah situasi, yaitu kesenjangan antara perasaan aktual pelanggan dan harapan layanan yang diberikan. Nah, kualitas layanan dalam kualitas layanan terdapat model 3 dimensi yang dikemukakan oleh Ross dan Oliver, yaitu termasuk produk layanan, pengiriman layanan, dan lingkungan layanan. Contohnya gimana sih produk layanan tuh, misalnya layanannya, produk layanan itu diterima oleh wisatawan. Nah, selanjutnya itu pengiriman layanan itu seberapa cepat layanan yang diterima oleh seorang wisatawan. Dan yang lain lingkungan pelayanan, lingkungan dalam pelayanan itu seperti apa, apakah diminati oleh wisatawan atau tidak. Nah, selanjutnya masih dalam service quality, dalam pariwisata, dalam lingkup pariwisata, persepsi pelanggan tentang kualitas layanan sangat penting untuk pemasaran destinasi yang sukses. Nah, sehingga kualitas pelayanan yang dianggap sebagai syarat penting bagi persepsi nilai wisatawan. Nah, pada kenyataannya itu terdapat perbedaan fasilitas dan proyek pelayanan personalia pada lingkungan yang berbeda, sehingga kasus tentang kualitas pelayanan akan berbeda dengan perbedaan lingkungan. Adapun pelayanan di tempat tujuan antara lain seperti belanja, atraksi dan kegiatan, akomodasi, catering, transportasi, jasa tenaga pariwisata, penyediaan informasi pariwisata dan keramahan penduduk. Nah, dalam pariwisata itu yang sudah dijelaskan di atas tersebut, persepsi pelanggan itu sangat penting dalam pemasaran destinasi, karena itu mempengaruhi pilihan destinasi barang dan jasa dalam konsumsi destinasi dan tujuan untuk mengunjungi kembali. Nah, kualitas pelayanan itu dalam studi perilaku konsumen wisatawan juga ditemukan bahwa nilai yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap loyalitas wisatawan. Nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat diajukan di hipotesis berikut. Yang pertama, semakin tinggi kualitas layanan maka semakin tinggi persepsi kualitas. Yang kedua, semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi loyalitas destinasi. Dan yang ketiga, semakin tinggi nilai yang dirasakan maka akan semakin tinggi loyalitas destinasi tersebut.
Yang selanjutnya kita akan memasuki materi loyalitas atau loyalty. Loyalitas secara harfiah diartikan sebagai kesetiaan terhadap suatu objek. Dalam konteks kepariwisataan, yaitu suatu kesetiaan wisatawan untuk melanjutkan pembelian pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan mempergunakan produk atau pelayanannya secara berulang serta merekomendasikannya kepada teman-teman dan perusahaan lain secara sukarela. Nah, loyalitas tersebut menunjukkan kecenderungan wisatawan untuk menggunakan suatu merek tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Nah, loyalitas selalu berkaitan dengan preferensi wisatawan dan pembelian aktual. Konsumen yang loyal tidak diukur dari berapa banyak dia membeli, tapi dari beberapa sering dia melakukan pembelian ulang, termasuk di sini merekomendasikan orang lain untuk membeli. Seorang wisatawan dikatakan setia atau loyal apabila wisatawan tersebut menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi di mana mewajibkan wisatawan membeli paling sedikit 2 kali dalam selang waktu tertentu. Upaya memberikan kepuasan wisatawan dilakukan untuk mempengaruhi sikap wisatawan. Sedangkan konsep loyalitas wisatawan lebih berkaitan dengan perilaku wisatawan daripada sikap dari wisatawan tersebut. Lebih lanjut, kualitas pelayanan yang baik berpengaruh terhadap loyalitas wisatawan secara langsung. Maka dapat dikatakan bahwa dimensi kualitas layanan yang berupa tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati yang sangat berpengaruh positif langsung dengan dimensi loyalitas wisatawan, yaitu mengatakan hal yang positif, say positive things, memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan melakukan pembelian terus-menerus. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan di Taiwan Penghu Ocean Festival ini merupakan kegiatan yang sangat menarik dan kualitas pelayanan destinasi tersebut untuk memenuhi ekspektasi wisatawan di Penghu, sehingga mereka merasa waktu, uang, dan kekuatan fisiknya berharga, dan mereka tidak hanya akan mengunjungi Penghu di masa mendatang, akan tetapi juga merekomendasikan mereka kepada teman-teman dan kerabat dan menyarankan mereka untuk mengunjungi Penghu. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.